Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati dan panitia yang kami hormati juga, terima kasih atas kesempatan ini pada saya untuk bisa sharing ya tentang penelitian komposisi badan yang mungkin bisa juga dilakukan di bidang biomedis. Baik, Bapak Ibu, saya langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Jadi kalau kita melihat pada gambar ini, sebentar Dokter Yani, saya ini ada ini yang mengganggu ini saya sehingga tidak nampak presentasi saya. Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu, kalau kita melihat gambar ini ya, ini tak serupa tapi sama. Apa yang sama? Indeks massa badannya. Semuanya, kedua orang ini memiliki IMB yang hampir 34 ya, yang kalau menurut kategori WHO ini adalah termasuk obesitas. Apa yang berbeda? Bapak Ibu jelas bisa melihat di sini dari komposisi badan kedua orang tersebut sangat berbeda. Yang berbaju biru itu nampak obesitas pada atau nampak kandungan atau komposisi lemak yang lebih besar, sementara yang satunya adalah komposisi massa otot serta tulang yang lebih besar, meskipun keduanya termasuk kategori obesitas. Sehingga apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya adalah misklasifikasi obesitas, sehingga individu yang satu ya, yang massa ototnya besar itu termasuk kategori obes dalam jika menggunakan dalam kategori IMB tersebut ya. Namun kenyataannya dia tidak memiliki massa lemak yang berlebihan. Menurut definisi WHO ya, obesitas itu adalah kondisi di mana terjadi massa lemak yang berlebih yang kemungkinan kemudian dapat membuat masalah kesehatan. Sehingga kalau berdasarkan definisi WHO tersebut, maka individu yang memiliki massa otot yang besar sehingga IMB-nya juga besar ini tidak termasuk obes. Jadi konsekuensinya yang lebih lanjut ini adalah terapi atau tindakan terhadap individu obes yang tidak tepat. Artinya individu yang semestinya mendapat perlakuan obesitas, terapi obesitas ini tidak mendapatkannya, atau individu yang seharusnya tidak mendapatkan terapi atau perlakuan obesitas ini akan mendapatkan terapi obesitas. Nah, ini akan bisa mengakibatkan kondisi yang lebih buruk untuk selanjutnya. Nah, sehingga kenapa komposisi badan di sini pengukurannya sangat penting ya, baik dalam klinis maupun dalam epidemiologis dan penelitian lainnya. Baik, secara keseluruhan ada 3 hal yang ingin saya share di sini tentang pengertian komposisi badan, kemudian cara pengukurannya, serta penelitian-penelitian komposisi badan di bidang biomedis. Nah, yang pertama tentang pengertian komposisi badan. Jadi, komposisi badan ini merupakan sebuah metode untuk menggambarkan penyusunan badan manusia ya, termasuk lemak, protein, mineral, serta air badan. Atau juga bisa dikatakan berbagai komponen yang membentuk badan seseorang. Nah, pada umumnya komposisi badan ini juga lebih banyak dikenal ya sebagai proporsi lemak dan massa bebas lemak dalam badan manusia. Nah, secara umum ini ada 5 tingkatan ya di dalam komposisi badan. Yang pertama yakni tingkat atom, selanjutnya tingkat molekul, tingkat seluler, tingkat jaringan organ, dan keseluruhan badan. Nah, tingkat atom ini mengukur atau membedakan komposisi badan dari atom-atom penyusun sel ya. Kemudian tingkat molekuler ini paling terkenal ya karena paling banyak dilakukan pengukuran dan penelitian ini pada komponen tingkat molekuler ini, yakni meliputi lemak dan massa bebas lemak. Selanjutnya adalah tingkat keseluruhan yang membedakan komposisi tubuh atas bagian-bagian tubuh, misalnya kepala, trunkus, dan juga ekstremitas. Nah, dalam 5 tingkatan tersebut, ini jumlah komponen masing-masing tingkatan berbeda pada tiap level ya, tiap tingkatan, serta model komposisi badannya, artinya model pengukurannya. Komponen-komponen yang diukur misalnya pada tingkat atomik ya, tingkat paling rendah, ini ada 11 komponen yang menghitung atau mengukur komponen hidrogen, kemudian ada atom oksigen, nitrogen, dan sebagainya, sampai 11 komponen. Nah, tingkatan molekuler misalnya ya, ada yang menghitung komposisi badan ini dalam 2 komponen ya, membedakan komponen massa lemak atau massa bebas lemaknya. Nah, kemudian hari ini saya tak coba. Sorry.
Nah, ya. Nah, kemudian ada juga yang sampai 6 komponen ya pada tingkat molekuler. Selanjutnya tingkat tisu jaringan organ dan tingkat keseluruhan badan. Nah, ini kebanyakan memang hanya membedakan 3 komponen seperti kepala, trunkus ya, dan nggak bisa jalan ya. Nah, dan ekstremitas. Nah, tingkat komposisi badan ini mempengaruhi akurasi pengukuran komposisi badan. Artinya, semakin banyak komponen yang diukur, ini akan semakin akurat pengukuran komposisi badannya. Nah, bagaimana bentuk pengukuran atau cara pengukuran komposisi badan tersebut? Akan kita lihat di sini misalnya ya, pada tingkat atom ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Ya, model yang lama ini menggunakan whole body counting ya dan tracer dilution. Nah, metode yang lebih baru ini menggunakan neutron activation analysis. Namun secara akurasi ini banyak penelitian menunjukkan ya ini kalau yang whole body counting ini lebih akurat. Kemudian dalam molekuler, tingkat molekuler, nah ini yang paling banyak dilakukan dalam penelitian maupun dalam aplikasi penerapan klinisnya ya dan epidemiologis ini lebih banyak digunakan. Ini metode yang lama banyak menggunakan misalnya underwater weighing ya, kemudian infrared interactance serta gas ya dan tracer dilution. Nah, model yang baru, metode yang baru lebih canggih ini sudah banyak dikembangkan dengan menggunakan bioimpedance analysis dan DEXA ya, serta pengukuran dengan menggunakan gabungan beberapa instrumen yang kemudian nanti menyusun membentuk multi compartment model ya pada komposisi badan. Pada tingkat seluler misalnya banyak menggunakan tracer dilution. Nah, whole body ini yang juga banyak dilakukan. Nah, ini menggunakan metode antropometri. Nah, mari kita lihat bagaimana pengukuran tersebut masing-masing. Di sini tidak akan semua saya bahas ya, saya hanya akan membahas ini yang pengukuran komposisi badan dengan yang merupakan gold standarnya ya atau reference. Kemudian bioimpedance ya BIA karena ini paling populer ya paling banyak digunakan serta antropometri. Metode gold standard atau reference ini penting juga untuk dilakukan karena ketika kita kemudian melakukan pengukuran dengan metode yang lebih sederhana misalnya dengan menggunakan BIA atau antropometri maka kita sebaiknya mengkalibrasi dulu dengan atau membandingkan dengan ukuran yang gold standard reference ya sehingga kita bisa mengetahui seberapa besar biasnya. Nah, gold standard ini ada beberapa metode misalnya densitometri ya, kemudian metode imaging dan hidrometri. Untuk densitometri sendiri ada underwater weighing ya, kemudian air displacement plethysmography atau yang lebih terkenal dengan BODPOT dan PIPOT ini untuk bayi ya, BODPOT untuk dewasa dan PIPOT ini untuk bayi. Imaging dengan menggunakan DEXA ini juga sangat populer ya karena ketersediaannya relatif lebih banyak sekarang ya di rumah sakit dan klinik-klinik yang besar mungkin sudah banyak memiliki DEXA dan bahkan yang lebih canggih modelnya. MRI dan CT ini juga cukup banyak ya namun sedikit lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan DEXA. Hidrometri atau dengan menggunakan isotope dilution ini dia lebih tepat untuk dilakukan pada populasi yang luas sebenarnya dengan dan rural sehingga atau jauh dari ketersediaan DEXA dan MRI misalnya kita bisa menggunakan isotope dilution namun ada instrumen yang sangat mahal di sini dan juga sangat mahal baik dalam harga maupun dalam pemeliharaannya sehingga mungkin harus bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain di luar negeri. Tapi untuk pengumpulan sampelnya ini relatif mudah dan cukup murah ya, cukup affordable. Nah, selanjutnya kita melihat satu-satu ya underwater weighing ini dengan mengukur komposisi badan dengan menghitung kepadatan badan atau densitas badan dulu. Ini menggunakan hukum Boyle ya, di mana volume massa air yang dipindahkan yang sama dengan volume badan. Kemudian setelah itu dikonversi dengan menggunakan rumus Siri sehingga bisa ditemukan persen lemak tubuh. Nah, ini sama prinsipnya dengan BODPOT ya, BODPOT maupun PIPOT. Nah, ini yang BODPOT untuk dewasa dan ini PIPOT untuk bayi. Ini tekniknya sama ya dengan menghitung kepadatan, mengukur volume. Nah, kalau pada underwater weighing ini dengan volume yang dipindahkan adalah volume massa air, volume air
air. Nah, di sini yang dipindahkan adalah volume udara, sehingga di sini lebih lebih nyaman, non invasif. Kalau underwater waking mungkin agak invasif ya, karena mungkin beberapa orang itu tidak tahan atau takut dengan air, sehingga ketika ditenggelamkan itu meskipun mereka diberi ini ya untuk nafas oksigen tetap ketakutan, dan di sini lebih nyaman ya. Prinsipnya sama dengan menghitung body density dan kemudian dengan konversi menggunakan rumus Siri untuk mendapatkan persen lemak tubuh. Nah, selanjutnya DEXA ini sangat populer ya di rumah sakit. Jadi ini biasanya digunakan untuk mengukur densitas tulang ya, untuk pemeriksaan osteoporosis. Namun sebenarnya dari DEXA ini banyak ukuran komposisi badan yang bisa dihasilkan, bisa dilihat dari situ. Misalnya bone density ya, bone mass, kemudian dari soft tissue-nya ada persen fat, ada fat mass juga, dan bahkan bisa melihat ukuran per segmen tubuh. Jadi lebih detail, dan ini cukup affordable ya untuk biaya pemeriksaannya. Nah, dibandingkan dengan MRI, CT scan, dan neutron activation analysis, untuk DEXA ini lebih murah sebenarnya ya. Ini sama untuk mengukur komposisi badan, dan tepat juga digunakan untuk mengukur fat mass, fat free mass, total body water juga. Nah, ini kelebihannya kalau dengan menggunakan MRI ini pelaksanaan pengukurannya lebih cepat ya. Hanya sekitar 3 menit, 2 menit, 3 menit. Kalau dengan DEXA ini agak lama ya, mungkin 10 sampai 15 menit atau bahkan sampai 20 menit ya. Namun biayanya lebih murah dan juga akurat. Nah, isotope dilution ini dengan mengukur air isotop yang sudah diminum oleh subjek ya. Ini ada beberapa macam bentuk ya, ini deuterium isotop, tritium ya, dan doubly labeled water ketika menggunakan atom oksigen. Nah, ini keperluannya beda-beda ya, yang lebih deuterium ini lebih murah dan bisa digunakan untuk menghitung biasa digunakan untuk mengukur persen lemak tubuh, sementara untuk yang doubly labeled water ini bisa juga untuk menghitung energy expenditure. Jadi dia lebih akurat, lebih spesifik, dan tapi juga lebih mahal. Nah, ini menggunakan instrumen yang cukup mahal, sangat mahal bahkan untuk operasional, untuk operasionalnya juga ya, untuk pemeliharaan juga cukup mahal. Namun untuk pengambilan sampel cukup mudah ya. Ini bisa menggunakan urin, bisa juga dengan plasma. Model yang lama ini menggunakan plasma darah, sehingga pasien atau subjek itu harus diambil darah dulu volume tertentu, kemudian diambil plasmanya. Nah, yang lebih baru ini menggunakan urin atau air liur, sehingga lebih mudah untuk mengambilnya dan tidak invasif ya. Ini mengukur total body water sebenarnya ya, gold standarnya untuk total body water, tapi kemudian bisa dikonversi juga sehingga didapatkan ukuran persen lemak tubuh ya, massa lemak tubuh dan massa bebas lemaknya. Nah, ini yang bioimpedance, ini yang sangat populer dan banyak digunakan sekarang, teknologinya sangat pesat perkembangannya, sehingga banyak diciptakan instrumen baru dengan menggunakan bioimpedance ini yang relatif murah ya, bahkan dapat dikonsumsi untuk rumah tangga ya, untuk gym dan sebagainya. Hasil pengukuran yang sebenarnya keluar dari instrumen bioimpedance ini adalah impedansi, reaktans dan resistance sebenarnya ya, sehingga kemudian ini digunakan untuk mengukur TBW ya, total body water, baru kemudian dikonversi ke fat free mass atau fat mass-nya. Ada beberapa jenis ya untuk bioimpedance ini yang tergantung frekuensi yang digunakan. Ada single frekuensi misalnya 50 ya MHz paling banyak digunakan, multi frekuensi jika lebih dari 1 bisa 2 ya, namun tidak bersama-sama ya, bergantian yang multi frekuensi ini. Ada juga berdasarkan katodenya ini. Ada yang dari modelnya dari tangan ke kaki, dari kaki ke kaki ya, atau dari tangan ke tangan. Jadi ada beberapa model untuk bioimpedance. Nah, ini adalah alat-alat instrumen dari bioimpedance yang sekarang banyak beredar, banyak digunakan. Ini yang model timbangan seperti biasa ya, hanya ketika kemudian menginjakkan kaki di sini akan keluar banyak sekali ukuran komposisi badan. Biasanya dengan memasukkan ukuran tinggi badan dan umur. Nah,
Sehingga di situ sebenarnya diperoleh ukuran komposisi badan itu dengan menggunakan rumus. Nah, ada yang model kalau seperti ini modelnya foot to foot ya, berarti kalau ada yang dihubungkan dengan tangan, nah ini modelnya hand to foot ya. Seperti ini juga hand to foot. Nah, kemudian setelah memasukkan tinggi badan dan umur nih dan seks ya, biasanya jenis kelamin juga, kemudian akan keluar ukuran komposisi badan yang diinginkan. Namun harus hati-hati ya untuk penggunaan ini ya, karena ini instrumen ini mereka akan menghitung langsung ya komposisi badan dengan menggunakan rumus yang kita tidak ketahui dia didevelop dari populasi mana, sehingga mungkin kalau diterapkan ke populasi Indonesia ini belum tentu akurat. Nah, ini yang perlu hati-hati juga untuk anak-anak ya, karena ini mengukur total body water, sehingga ada angka hidrasi ini yang pada anak-anak ini berbeda dengan dewasa, sehingga ini juga harus diperhatikan. Nah, itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan penggunaan bioimpedans ini harus interpretasinya dengan hati-hati, atau kalau perlu digunakan ukuran yang lain ya untuk membandingkannya. Nah, yang terakhir antropometri ini sangat populer ya, ini sangat murah, non invasif, sederhana, cepat, portable, bisa dilakukan untuk penelitian yang besar dan penelitian lapangan ya, bahkan yang rural juga karena portable dan murah tadi. Namun ini ada kelemahannya, yakni ini spesifik tiap populasi dan diperlukan validasi standar baku, sehingga karena proporsi ya dan ukuran tubuh ini tiap populasi berbeda, dan bentuk atau proporsi tubuh ini mempengaruhi hubungan indeks massa badan misalnya dengan persen lemak tubuh. Nah, Indonesia misalnya ya, orang Indonesia ini dengan indeks massa badan yang sama dibandingkan dengan orang Belanda misalnya atau orang Kaukasit lain, ini memiliki sekitar 3-4% lemak tubuh yang lebih besar. Nah, ini salah satu contoh bahwa ini nanti penggunaan rumus antropometri dalam mengukur komposisi badan ini harus hati-hati, dan sebaiknya memang menggunakan rumus yang sudah didevelop berdasarkan populasi yang hendak diukur. Nah, kita di Indonesia ini sudah ada ya beberapa rumus yang dikembangkan untuk menghitung komposisi badan berdasarkan ukuran orang Indonesia dan berdasarkan gold standar yang diukur dari populasi orang Indonesia. Oke, ini antropometri. Baik, semakin tinggi model kompartemen, semakin akurat pengukuran komposisi badan. Artinya semakin banyak bagian komposisi badan yang diukur ini, maka pengukuran komposisi badan ini akan semakin akurat. Misalnya ini contoh untuk 4 kompartemen model ya. Jadi ada pengukuran DEXA untuk mengukur total 3 menit lagi nje Bu Janati. Berapa menit? Ngapunten. 3 menit lagi nje. Oh nje, baik. Bot dan total body water ini dengan residual sehingga didapatkan ukuran komposisi badan. Ya. Nah, penelitian komposisi badan pada biomedis ya, pada bidang biomedis ini tidak akan saya singgung. Ini meliputi penanda biokimiawi yang sudah banyak dilakukan ya, penanda epigenetik, jam biologis, serta kognitif atau executive function. Nah, penanda biokimiawi ini banyak yang sudah meneliti, misalnya pada trigliserid lipase ya, dan hormon sensitif lipase, protein ini yang banyak. Ini misalnya. Nah, pada aneksin. Nah, aneksin ini diketahui ada hubungannya dengan adipose tisu ya, dan kemudian obesity dan komponen-komponen lain terkait dengan obesitas ya. Nah, penelitian lain adipokin misalnya ini juga diketahui berhubungan dengan metabolic disorders dan juga komplikasinya. Nah, ini adipose tisu ada beberapa macam. Pink adipose tisu, white adipose tisu, berhubungan dengan beige adipose tisu dan brown adipose tisu. Yang masih menjadi pertanyaan adalah hubungan antara brown adipose tisu dan pink adipose tisu misalnya. Ini yang menjadi challenging bagi kita ya untuk penelitian lebih lanjut. Nah, pada epigenetik ini juga sudah banyak dilakukan di luar negeri ya. Misalnya interaksi dari gen melanokortin 4 reseptor ya, MC4R, terutama lokus varian RS1778213. Nah, ini banyak juga penelitian tentang CRY1 gene. Jadi cryptochromes ya, cryptochrome genes ini yang mempengaruhi fat intake ya dengan metabolic rate ya pada individu yang obes. Jadi ada hubungan antara penanda genetik ini dengan obesitas. Misalnya non-coding RNA, kemudian DNA metilasi, dan histon modifikasi, ini ternyata berhubungan dengan obesitas, sehingga nanti akan mempengaruhi intervensi terapeutiknya.
Ini penelitian yang lain tentang epigenetik regulasi ini bahwa epigenetik modifikasinya ini berhubungan dengan metabolisme energi ya, dan kemudian berhubungan dengan insulin resistan pada obesitas ya, sehingga nanti apa yang bisa dihasilkan dari penelitian epigenetik tersebut, misalnya dari penelitian Cryptochrome 1 ini ya, locus ini polimorfisme ini menemukan bahwa ada peran penting interaksi antara gen dengan diet. Dan ini sehingga menimbulkan atau menyarankan ada potensi terapi personalisasi diet. Kalau Bapak Ibu mengikuti sekarang perkembangan pelayanan di bidang gizi itu Waktunya sudah habis. diet dengan personalisasi diet, sehingga ini sangat membantu. Nah, selain itu ada jam biologis dan juga di clock ya 311T ini juga cognitive function. Nah, ini yang terakhir setengah menit lagi Pak Dr. Zainuri ya. Komposisi badan ini yang terkait penelitian kita. Jadi karena komposisi badan ini berhubungan dengan umur, jenis kelamin, patologis ya, kemudian kondisi kesehatan dan ras dan etnis serta genetik, maka ini di Indonesia yang memiliki demografi yang luar biasa besar, ini memiliki potensi yang sangat besar ya untuk penelitian epigenetik ya, genetiknya karena memiliki ras yang sangat etnis yang sangat besar, sehingga potensi penelitian biomedis terkait komposisi badan Indonesia ini sangat besar sekali. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.